Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang istri di Demak, Jawa Tengah tewas dibunuh oleh suaminya saat sedang tidur. Pembunuhan terjadi usai sang istri mengaku berselingkuh dengan pria lain. Saya, Brigita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Seorang pekerja tewas dan satu lainnya terluka bakar akibat kebakaran pabrik logam di Purbalingga, Jawa Tengah. Tragis, korban tewas ditemukan di bak kamar mandi dalam pabrik. Ya Allah, ya Allah, ya Karim. Kobaran api membakar sebuah pabrik logam di Purbalingga Lor, Jawa Tengah. Meski saat kejadian sedang turun hujan, namun besarnya kobaran api membuat panik warga yang melihat. Kobaran api cepat membesar lantaran bangunan yang terbakar merupakan tempat penyimpanan bahan bakar, hingga 3 bangunan habis terbakar. Akibat kejadian ini, satu pekerja tewas dan satu lainnya terluka bakar. Korban tewas ditemukan dalam bak kamar mandi. Para korban segera dievakuasi ke RSUD Purbalingga. Dugaan sementara, api berasal dari gudang penyimpanan material besi dan dengan cepat merambat ke penyimpanan bahan bakar. Ada 2 korban, yang pertama di rumah sakit sedang dirawat, kemudian satu korban ternyata berdasarkan informasi dari teman korban yang dirawat itu diketemukan meninggal di kamar mandi. Itu ceritanya gimana bisa di kamar mandi? Kita belum dalami, yang jelas diketemukan di kamar mandi. Mungkin dia menghindari api ketika keluar tidak Kerugian kebakaran ini miliaran rupiah. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Ya pemirsa, jangan tinggalkan anak Anda sendirian di dalam rumah. Seorang balita di Tangerang, Banten tewas terjebak kobaran api di lantai 2 rumahnya saat tidur di kamar sendirian. Sementara orang tuanya pergi membuka bengkel. Penyebab kebakaran diduga dari obat nyamuk bakar. Petugas mengevakuasi jasad seorang balita dari lantai 2 rumahnya di Jalan Merdeka, Karawaci, Tangerang, Banten. Ironis, jasad bocah berusia 3 tahun ini ditemukan tewas setelah kebakaran menghanguskan rumahnya. Saat terjadi kebakaran, korban sedang tidur di dalam kamarnya sendirian, sementara kedua orang tuanya pergi untuk membuka bengkel. Naas diduga obat nyamuk bakar yang berada di dalam kamar menyambar material lain sehingga memicu kobaran api. Kedua orang tua korban terus menangis saat membawa jasad korban ke pemakaman. Keluar belum ada orang, langsung teriak-teriaknya kebakaran, baru orang-orang pada datang. Jam berapaan, Bu? Sekitar setengah 6-an. Jam 5 Lah itu anak itu lagi ngapain, Bu? Tidur katanya. Jumlah bangunan yang terbakar 1 unit, terkait penyebab kebakaran anti nyamuk. Insiden ini mengingatkan untuk berhati-hati saat menggunakan obat nyamuk bakar, sekaligus menghimbau agar tidak meninggalkan anak di bawah umur sendiri di dalam rumah. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan siswi SMP yang jasadnya ditemukan di tengah sawah di Kerawang, Jawa Barat diduga lebih dari 1 orang. Isak tangis keluarga menyelimuti saat pemakaman korban. Saat ditemukan, korban nyaris tanpa busana dan diduga diperkosa oleh pelaku. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah DSF remaja berusia 15 tahun siswi kelas 3 SMP ditemukan tewas di tengah sawah Desa Mekarjati dan dimakamkan di TPU dekat rumah duka di Sadamalun, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Bukan hanya keluarga, kesedihan juga dialami teman-teman korban. Korban ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi nyaris tanpa busana. Jasad korban ditemukan oleh seorang petani saat akan pergi ke sawah. Saat ditemukan, korban masih mengenakan sweater berwarna pink.
Tidak jauh dari lokasi temuan mayat ditemukan kacamata dan celana panjang yang diduga milik korban. Ciri-ciri dia pakai cincin putih, pakai kacamata, karena kacamatanya juga ketinggalan, kayak gitu. Untuk pakaian sendiri, Pak? Pakaian terbuka ya. Dari hasil otopsi diketahui korban tewas akibat luka jeratan di bagian leher. Polisi masih menyelidiki dugaan adanya tindak kekerasan seksual. Korban meninggal karena mati lemas, kekurangan oksigen, kemudian dikuatkan dengan ada bekas jeratan di leher posisinya. Dengan yang disampaikan tadi, dugaan disetubuhi, sementara kita sedang menunggu hasil laboratorium. Kita sudah mengambil sampel cairan ataupun zat-zat khusus yang ada di kelamin korban. Polisi kini memburu pelaku pembunuhan yang diduga lebih dari 1 orang. Dari Karawang, Jawa Barat, Fahrudin iNews melaporkan. Pemirsa, waspada aksi jambret di perumahan yang mengincar wanita dan anak-anak sebagai korban. Seorang wanita dijambret tasnya oleh pelaku saat turun dari mobil depan rumahnya. Aksi pelaku dilumpuhkan polisi setelah 25 kali beraksi. Seorang wanita jadi korban aksi jambret pada kawasan perumahan di Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan cepat, pelaku yang seorang diri merampas tas korban yang baru turun dari mobilnya. Tak cuma menyasar wanita, komplotan ini juga mengincar anak-anak. Usai berpura-pura memarkirkan motornya, pelaku segera mengambil HP yang sedang dimainkan seorang anak. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, sejumlah petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang terlibat aksi kejar dengan Hen Kaliang, pelaku jambret pada sebuah perkebunan di kawasan Tunggul Hitam, Koto Tangah. Tersangka dilumpuhkan karena melawan saat akan ditangkap. Tersangka yang sudah 25 kali menjambret dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Di wilayah hukum Kota Padang, yang mana pelaku ini sering melakukan aksinya, yaitu mengambil dompet dan handphone milik warga yang dikhususkan kepada anak-anak dan perempuan. Jadi berita ini sempat viral di media sosial, yang mana pelaku berani melakukan aksinya di siang hari. Polisi kini memburu 1 tersangka lainnya. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Seorang ibu rumah tangga pengendara motor dianiaya komplotan begal saat akan membuka pagar rumahnya. Penganiayaan disaksikan anak korban yang masih di bawah umur. Namun pelaku gagal merampas tas korban setelah menganiaya dengan senjata tajam. Dari rekaman CCTV ini, seorang ibu rumah tangga yang memboncengkan anaknya dengan sepeda motor diikuti 2 motor lain di Jalan Meranti, Panakukang, Kota Makassar. Setelah salah satu motor melewati Jalan Meranti, 2 orang berhenti. Salah satu di antaranya mengejar wanita yang dibuntuti. Korban seorang penjual nasi baru pulang dari pasar menuju tempat tinggalnya. Saat korban turun dari motor dan akan membuka pintu gerbang, dikejar salah satu pengendara motor yang turun. Pelaku berupaya merebut tas, namun korban melawan. Pelaku kemudian menganiaya dengan senjata tajam yang dibawa dan dilihat anak korban yang masih di bawah umur. Dari rekaman CCTV ini, polisi kemudian mengidentifikasi para pelaku, salah satunya Al Ghazali, remaja berusia 19 tahun. Al ditangkap di tempat persembunyiannya, Jalan Macini, Makassar setelah 2 pekan buron polisi. Aku bagi 2 hari. 2 orang. 2 orang kok? Iya. Siapa yang parang? Saya. Apanya kau parang? Di bagian tangan. Tangannya? Iya. Itu korbannya cewek apa? Cewek. Kau buntuti memang? Iya. Kau ikuti? Iya, saya ikuti. Kau ikuti? Iya. Apanya kau ambil? Saya mau kurampas tasnya komandan, tapi gagal. Yang parangi? Iya. Setelah menangkap Al Ghazali, polisi mengejar pelaku lain. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, 3 pelaku mengakui sudah berulang kali melakukan pembegalan dan hasil merampas digunakan untuk pesta narkoba. Mengamankan 3 orang
Jadi 3 orang kita amankan, kita tangkap terkait kasus penganiayaan serta percobaan pencurian dan kekerasan di Jalan Meranti yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Para tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, serta sepeda motor. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pencuri sepeda motor beraksi menggasak 2 sepeda motor di Kalideres, Jakarta Barat. Agar tidak tertangkap saat beraksi, pelaku mengikat pintu rumah korban dengan kain dan kayu. Cuaca hujan deras tidak mengurungkan niat 3 pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Menceng, Kalideres, Jakarta Barat ini untuk beraksi. Ketiganya bekerja sama dan berbagi peran. Agar tidak tertangkap saat beraksi, pelaku mengikat pintu rumah para korbannya dengan kain lalu mengganjalnya dengan kayu. Diduga pelaku merusak kunci kontak motor dengan kunci letter T. 2 sepeda motor dari 2 rumah dibawa kabur pelaku. Bapak saya duluan yang tahu karena pengen berangkat kerja. Terus pas dibuka pintu rumah, kok posisinya terganjal dengan kain gitu. Terganjal dengan kain, terus langsung bangunin saya, Ma, kayaknya motornya hilang. Nah, langsung saya panik, buru-buru lari. Bener, terganjal kain. Langsung saya buru-buru ngambil pisau, ya kan? Udah kebuka pintunya, dilihat motornya udah hilang. Polisi masih memburu para pelaku, masyarakat diimbau agar waspada dan mengenakan kunci ganda pada kendaraan yang diparkir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Saat hendak menyalip truk di depannya, 2 emak-emak yang berboncengan sepeda motor terjatuh di antara 2 truk di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Salah satu korban terjepit di ban truk. Warga berupaya menolong 2 emak-emak yang terjatuh di antara 2 truk. Salah satu korban bahkan terjepit ban dengan posisi sepeda motor masuk ke kolong truk. Kedua korban akhirnya bisa diselamatkan warga meski mengalami luka di kaki. Menurut saksi, kecelakaan terjadi saat motor yang dikendarai 2 ibu rumah tangga ini hendak menyalip truk kontainer dari sisi kiri. Namun karena kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Mobil ini udah parkir berarti Bu ya? Udah parkir, ini dari tadi juga udah di kepalanya, cuma keseret dari pinggirnya. Kedorong sama yang kontainer ini Bu? Kedorong sama kontainer. Seorang istri tewas dibunuh oleh suaminya saat sedang tidur. Pembunuhan terjadi usai korban mengaku berselingkuh dengan pria lain. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serta.